Kalau memang ternyata saya tidak cukup, ya berarti itulah takdir dari Allah, karena Allah lah yang memberikan amanah kepada siapapun yang dia kehendaki melalui gerakan hati dari rakyat. Jadi saya menganggap kalau sampai kalah berarti itu sudah takdir, dan saya tidak perlu berandai-andai atau bertanya-tanya kenapa saya kalah. Berarti saya memang belum diberi amanah. Takdirnya seperti itu. Kan saya sudah jalankan semua ikhtiarnya. Selebihnya saya bertawakal. Jadi ya kalau kalah takut apa enggak, saya sulit ngomong takut apa tidaknya, tapi seperti itulah kira-kira kekhawatirannya di situ. Ya, kalau kalah gimana ya? Pada setiap kompetisi selalu ada pemenang dan ada orang yang tidak menang, belum menang atau kalah. Saya pernah mengikuti pilkada sebelumnya di Kota Bekasi tahun 2012 gitu. Dan saya waktu itu kalah. Lalu saya pernah ikut kompetisi di pemilu legislatif dan menjadi anggota DPR. Lalu saya pernah juga kalah ketika mengikuti pemilu legislatif yang kedua. Dan ini sekarang pemilu yang keempat bagi saya. Jadi saya sudah proses seperti ini saya sudah 4 kali gitu. Pernah gagal 2 kali, pernah berhasil 1 kali. Nah yang ini nggak tahu. Kalau yang ini berhasil, berarti ini merupakan satu tanggung jawab buat saya. Apakah saya takut kalah? Saya lebih ke arah saya takut ketika saya mengecewakan banyak harapan orang yang mencoblos saya. Ketika orang mencoblos saya, memiliki harapan akan cita-cita kita bersama, dan itu diberikan amanah itu ke saya, tapi saya tidak terpilih. Artinya kan walaupun lebih banyak yang tidak memilih saya, tapi yang memilih saya kan juga banyak, dan itu adalah harapan, dan harapan itulah yang ingin saya titipkan kepada nanti siapapun yang menang. Karena harapan kami ini semua adalah sama, yaitu menuju ke arah yang lebih baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalah, saya kebayang bahwa berarti ibu-ibu yang berharap berharap jalanan di depan rumahnya lebih halus, bapak-bapak yang berharap supaya irigasi tanahnya, irigasi sawahnya bisa lebih lancar, dan anak-anak yang berharap supaya proses pendidikannya lebih bagus, itu berarti apakah itu akan sia-sia? Apakah nanti si pemenang yang mengalahkan saya mau melanjutkan program yang kami cita-citakan? Itu ketakutan saya di sisi itu. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, saya sudah pernah gitu, dan saya tahu secara pribadi saya akan bisa move on untuk itu gitu. Dan masyarakat ya tentu juga akan move on. Tapi kan banyak sekali orang ketika kita kalah kan biasanya dipilih juga, misalnya yang menang dipilih oleh 500.000 orang, kita yang kalah dipilih oleh 400.000 orang, kan juga banyak sekali. Nah itu yang menjadi kalau kalah gimana ya. Tapi apapun itu, saya selesaikan tugas saya, yaitu bersosialisasi, memohon doa restu sama masyarakat, dan kita ikuti aturannya. Di TPS nanti orang mencoblos lebih banyak kan mana suara terbanyak. Kalau memang ternyata saya tidak cukup, ya berarti itulah takdir dari Allah, karena Allah lah yang memberikan amanah kepada siapapun yang dia kehendaki melalui gerakan hati dari rakyat. Jadi saya menganggap kalau sampai kalah berarti itu sudah takdir, dan saya tidak perlu berandai-andai atau bertanya-tanya kenapa saya kalah. Berarti saya memang belum diberi amanah. Takdirnya seperti itu. Kan saya sudah jalankan semua ikhtiarnya. Selebihnya saya bertawakal. Jadi ya kalau kalah takut apa enggak, saya sulit ngomong takut apa tidaknya, tapi seperti itulah kira-kira kekhawatirannya di situ. Alhamdulillah gitu. Sekarang peluangnya sangat bagus. Bahkan dari survei-survei yang kami lakukan dari 3 lembaga survei, ada 2 yang kita seimbang, ada 1 lagi yang kita sudah lebih unggul. Nah, cuman kenapa saya lebih optimis? Karena saya pribadi baru mulai berkampanye turun ke masyarakat itu di bulan September tanggal 15. Sekarang Oktober, berarti baru sebulan kan? Sebulan berapa hari lah. Tapi sudah mampu melampaui banyak kandidat yang lain. Nanti saya bisa tunjukkan survei saya. Nah, di situ saya merasa bahwa walaupun kita seimbang sama incumbent, tapi incumbent itu sudah sosialisasi bertahun-tahun sebelumnya. Nah, kami, pasangan saya, Ibu Nina dan Lucky, Nina Lucky, ini baru tanggal 15 September. Artinya
kalau kita perpanjang lagi maka trennya akan semakin tinggi, semakin naik. Dan ada ada satu survei lagi memang kita sudah unggul. Tapi itu tidak menjadikan kita merasa puas diri, karena bisa saja gitu di 1 bulan terakhir ini kegiatan yang kami lakukan harus lebih efektif, efisien, dan memang benar-benar mengena seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu loh. Jadi peluangnya besar dan insya Allah unggul. Dan kalau menurut surveinya kami menang, alhamdulillah. Survei yang bisa saya tunjukkan nanti, memang keterkenalan atau popularitas itu sangat berpengaruh. Tapi ada juga popularitas itu harus juga berkaitan sama kesukaan. Setelah kesukaan, maka keterpilihan. Tapi kalau kita tidak dikenal, maka kita harus mengenalkan diri dulu. Halo, nama saya Lucky, ini loh mukanya, ini namanya Lucky, saya dari sini, dari sini. Nah, itu. Nah, yang hal seperti itu, popularitas itu, alhamdulillah saya sudah unggul. Karena ketika saya datang, orang sudah tahu nama saya dan sudah tahu wajah saya. Jadi kan nggak perlu repot-repot ngasih tahu lagi. Sisanya adalah bagaimana cara kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa program-program yang kami tawarkan adalah program-program yang unggul, yang bisa mensejahterakan orang banyak gitu. Nah, disitulah akan ada yang namanya elektabilitas, orang bersedia untuk memilih. Dan keunggulan saya alhamdulillah tercatat, terpotret melalui hasil survei, dan itu sangat ilmiah gitu loh, karena pakai metode yang ilmiah. Dan popularitasnya juga, kesukaan masyarakat Indramayu terhadap saya itu sangat tinggi, sampai 80% lebih. Jadi orang menyukai saya di atas 70%, sekitar 75%. Dan dari 75% orang di Indramayu yang tahu saya, 80%-nya lebih itu menyukai dan menghendaki, berkenan mau mencoblos saya. Itu satu hal yang anugerah luar biasa bagi saya. Dan di saat seperti ini memang orang-orang itu berlomba-lomba untuk memperkenalkan namanya melalui gambar-gambar. Nah, saya sudah diuntungkan gitu, karena mungkin karena saya sering nongol di TV, sinetron dan lain-lain. Jadi orang udah tahu ketika saya, "Assalamualaikum Bu, nama saya Lucky Hakim." Udah tahu. Itu sering yang seperti itu saya dengar gitu. Nah, tinggal mereka nanya, "Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah di sana?" Dan saya memang datang ke situ memang tujuannya untuk memberitahu inilah program-program kami gitu. Sehingga langsung ke step 2. Langsung bicara program, habis itu mungkin foto-foto ya. Nah, kalau yang kandidat lain kan biasanya masih proses, nama saya ini, ingat ya Bu wajahnya, nomornya nomor sekian, saya tinggal di sini dan saya bermaksud bla 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 gitu. Nah, saya udah 1 langkah lebih maju dibandingkan sama calon yang lain karena keterkenalan.